wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia dari Prodi satu Manajemen semester 5 dengan NIM 101211946. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas PAI pada PPS semester 1. Pembahasan kali ini saya membahas pada yaitu ada kalamullah al-mu'zi al-munazzalu ala qalbi Muhammadin al-manqulu baina tawatir. Yang terakhir adalah al-mutaqabbalu bi-tawassul. Al-Quran tersendiri adalah kalamullah, kalam Allah. Kalam menurut gurunya itu walaupun merupakan mufidun bil memberikan telapan yang tersusun yang memberikan pengertian dan faedah-faedahnya itu tersendiri. Garis bawahnya yaitu kalamullah itu kalam Allah. Hal ini memberikan pengertian bahwa Al-Quran bukan merupakan ucapan atau gubahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ataupun malaikat maupun manusia dan makhluknya, makhluk yang lain. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya wahyu memberikan temuan kesempurnaan dan kebebasan dari kekurangan sebagaimana yang ada pada semua kitab lainnya. Kebenaran yang ada di dalamnya adalah mutlak dari Allah, bukan karena manusia. Mujizat adalah hal luar biasa yang diberikan kepada para nabi sebagaimana bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mujizat Nabi Muhammad SAW. Belasan abad sudah kitab Al-Quran tidak berubah, meskipun hanya satu meskipun satu kalimat itu tersendiri tidak pernah berubah seperti demikian hingga akhir zaman. Allah telah menjanjikan untuk menjaganya sehingga tidak akan pernah mengalami perubahan. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memberikan banyak manfaat. Kalam interaksi dengan yaitu qalbiyah, ya interaksi dengan Al-Quran dengan hati dan akan menggerakkan hingga terciptanya perubahan dalam diri kita masing-masing yang mengamalkan yang mengimani Al-Quran. Hati yang berubah akan mampu menggerakkan seluruh sendi kehidupan. Yang keempat, ada diriwayatkannya secara mutawatir. Informasi agama dalam Islam harus melalui periwayatan yang dapat dipertimbangkan jawabannya dan realitasnya. Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki klasifikasi terbaik sebagai orang-orang yang adil atau kredibilitas moral, sempurna hafalannya, kepabilitasannya, dan tidak mungkin sepakat bohong. Seluruh ayat-ayat Al-Quran sampai kepada kita dengan derajat periwayatannya demikian sudah terhapuskan. Yang kelima, ada membacanya merupakan ibadah, yang mana membacanya merupakan indikasi keimanan seseorang. Semakin besar iman seseorang, semakin intens membacanya pula. Pahala besar akan diberikan oleh Allah pada mukmin yang membacanya. 1 huruf dibalas dengan 10 pahala. Selanjutnya itulah tentang Al-Quran. Yang kedua, ada pembahasan untuk mengetahui, untuk memakrifatan Al-Quran itu ada kita akan membahas Asmaul Quran itu tersendiri. Ada yang namanya kitab Al-Huda, Al-Furqan, Ar-Rahmat, An-Nur, cahaya, Ar-Ruh yang sebagai ruhnya, As-Sifat sebagai obat, Al-Haq sebagai kebenaran, Al-Bayan sebagai penerang, dan Al-Mau'idah sebagai pengajaran, Al-Dzikru dan sebagai peringatan, dan banyak lagi nama-nama Al-Quran.
Al-Quran itu tersendiri disebutkan sebagai Makanatul Quran, yaitu kedudukannya Al-Quran, dan disebutkan juga kitabun al-naba wal akhbar, sebagai kitab berita dan kabar. Dan ada juga yang menyebutkan kitabul hukmi wa syariah, yaitu hukum syariah. Ada kitabul jihad, hukum tentang menjelaskan tentang jihad, dan juga kitabul tarbiyah, sebagaimana kitab tarbiyah, dan sebagai minhajul hayah, sebagai Al-Quran itu tersendiri bisa menjadi pedoman hidup. Juga menjadi kitabul ilmi, yaitu ilmu pengetahuan, konsekuensi ilmu keilmuan. Al-Quran adalah ranah Allah, bukan ranah manusia. Jangan memasukkan pemahaman-pemahaman kita terhadap Al-Quran. Jangan mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian-pengertian kita. Kita harus belajar tafsirnya, kita juga harus belajar, harus mengerti Al-Quran, mengenal Al-Quran. Jangan menafsirkan Al-Quran secara kosong tanpa belajar Al-Quran. Kita tetap jalani saja yang sudah digariskan dan diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan dari Nabi Muhammad kepada para pemimpin. Kita menjalankan saja yang sudah diajarkan. Jangan kita memasukkan pemikiran kita yang bukan ranahnya kita, bukan pemikiran kita yang tidak sampai ke situ. Sekian dari pembahasan kali ini tentang Al-Quran. Saya minta maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum.